warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah tampilan kelas Google Classroom itu menjadi lebih menarik. Contohnya, bisa seperti ini. Nah, di sini ini adalah kelas 10 MM2 yang dibina oleh Ibu Marlina Safri. Nah, di sini saya ada membuat sebuah tugas, baik itu tugas, materi, absensi. Semua saya gabung, kita bisa lihat dalam kolom tugas kelas. Nah, dalam kolom tugas kelas ini sudah ada pengelompokan atau biasanya disebut dengan topik. Nah, di sini topiknya ada sejarah Indonesia, Siskomdik, dan bahasa Indonesia. Ini adalah materi yang saya ajarkan dan tugas-tugas yang saya ampuh. Kita pelajari dari sini. Nah, di sini dapat dilihat dalam kolom bahasa Indonesia ini dapat dilihat di sini ada kolom absensi, tugas, KD-nya. Ini termasuk ke dalam tugas juga, instruksi saya untuk mereka membaca. Dan di sini juga ada buku pelajaran yang berbentuk PDF. Tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk belajar di rumah dan pelajaran bisa dilakukan secara maksimal. Nah, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang paling pertama saya posting. Di sini saya memposting buku pelajaran. Ya, buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Dan di sini dia direspon sebanyak 7 siswa yang meresponnya. Di sini saya kasih sebuah deskripsinya. Artinya tujuan saya memberikan deskripsi ini agar anak-anak paham tanpa harus bertanya mengulang-ulang. Seperti yang tertulis di sini saya menjelaskan bahwasanya pelajaran itu akan dilakukan pada hari apa dan jam keberapa. Di sini saya jelaskan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 MM akan dilakukan setiap hari Selasa jam pelajaran pertama sampai keempat, yaitu pada pukul 7.45 sampai 10.45. Nah, setelah itu di sini saya lampirkan buku pelajaran bahasa Indonesia berbentuk PDF. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah buku pelajaran bahasa Indonesia yang kami gunakan. Ini sengaja saya download dalam bentuk PDF supaya anak-anak bisa lebih mudah belajar tanpa harus keluar rumah dan bisa diakses dari handphonenya masing-masing. Oke, nah untuk buku pelajaran saya rasa sudah cukup paham. Bagaimana cara masukkannya? Nanti saya jelaskan. Nah, setelah itu di situ saya butuh KD. Saya butuh materi. Saya butuh materi yang menjelaskan instruksi saya. Saya butuh setelah anak-anak saya berikan buku, otomatis saya berikan instruksi, yaitu perintah. Nah, di sini saya perintahkan mereka, yaitu bacalah teks laporan hasil observasi wayang halaman 9. 10 menit lagi kita mengadakan diskusi di kolom komentar ya. Diskusi mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada instruksi saya, yaitu saya memerintahkan anak-anak untuk buka teks wayang di halaman 9. Otomatis anak-anak akan langsung mengarah kepada buku pelajaran tadi. Dan mereka akan otomatis membuka teks pelajaran di halaman 9. Buku pelajaran di halaman 9. Nah, setelah itu 10 menit kemudian saya mengadakan diskusi. Yang mana diskusinya itu mengenai teks laporan hasil observasi berdasarkan yang mereka baca. Nah, ini adalah diskusi yang kami lakukan. Dari diskusi ini banyak dapat disimpulkan. Awalnya saya berpikir ingin membuat sebuah Meet. Saya ingin melakukan diskusinya dengan metode Google Meet. Namun,
Karena anak kita yang kelas 10 merupakan anak yang baru tamat SMP, otomatis secara percaya dirinya pun masih kurang. Akhirnya saya memancing mereka keluar dan mau berinteraksi dengan saya melalui kolom komentar, dan ternyata alhamdulillah mereka merespon setiap yang saya sampaikan. Nah, hingga sampailah terdapat 66 komentar. 66 komentar yang membahas masalah teks laporan hasil observasi. Nah, setelah saya suruh baca dan sudah diadakan diskusi yang merupakan perwakilan dari penjelasan, yang merupakan mewakili kegiatan kita menjelaskan di depan kelas. Nah, setelah itu saya memberikan tugas kepada mereka. Tugasnya apa? Tugasnya ini saya buat sebagai bentuk evaluasi atas pemahaman mereka mengenai materi yang telah saya jelaskan. Nah, di sini saya buat tugas. Setelah itu, otomatis kegiatan belajar mengajar itu butuh namanya bukti sebagai penunjang penilaian. Nah, di sini kita butuh absensi. Nah, absensi di sini saya melakukannya dalam bentuk opsional. Nanti caranya akan saya jelaskan. Nah, di sini saya buat dia option pilihan hadir dan tidak hadir. Nah, di sini sebanyak 31 siswa yang telah bergabung dan sebanyak 28 siswa yang sudah melakukan absensi dan sebanyak 3 siswa yang belum melakukan absensi. Tenggang waktunya kapan? Saya tenggang waktunya sampai jam 23:59 di hari pelajaran saya disampaikan. Artinya ketika saya masuk hari Selasa, saya tenggang waktunya dari mulai jam pelajaran pertama saya dimulai sampai jam 23:59. Jadi selama di jam ini saya berikan mereka kebebasan untuk melakukan absensi. Nah, tapi di luar dari jam ini maka absensi akan tertutup otomatis. Lalu mengenai tugas tadi, tugas itu dikumpulkan kapan? Nah, tugas tadi saya beri waktu tenggangnya 1 minggu. Saya berikan tugas di tanggal 14 Juli. Nah, saya berikan 1 minggu. Nah, 1 minggu itu yaitu tanggal 20 Juli. Jamnya sama 23:59. Artinya saya berikan tugas itu sampai hari Senin jam 12 malam. Nah ya, itulah Bapak Ibu. Saya memanfaatkan Google Classroom seutuhnya untuk menunjang proses pelajaran saya dengan tujuan supaya ini membuat saya lebih mudah merekap apa yang telah saya ajarkan, baik itu dari absensinya, materi yang telah saya berikan apa, bukunya bagaimana, tugasnya apa, dan supaya siswa itu menjadi lebih praktis. Artinya ketika belajar bahasa Indonesia, siswa hanya akan mengarah kepada Google Classroom. Bagaimana sih cara menghasilkan tampilan yang jauh lebih enak dilihat dan rapi seperti ini, sehingga kalau kita butuh absensi, anak mau ngisi absensi, tinggal klik di bagian absensi. Lalu bagaimana sih cara kita membuat tugas supaya tugasnya itu lebih terarah sehingga diklik tugas, lalu instruksinya bagaimana, lalu hingga buku pelajaran. Nah, untuk menghasilkan yang ini bisa kita ambil contohnya di kelas lain ya Bapak Ibu. Di sini saya akan memberi contohnya di kelas 10 TAP yang wali kelasnya adalah Ibu Nani Arisanti. Nah, di sini contohnya kita akan memiliki tampilan yang seperti ini ya Bapak Ibu. Mau dia kita lihat dari handphone ataupun dari komputer, laptop atau sebagainya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita hanya fokus kepada tugas kelas. Nah, ya, kita fokus kepada tugas kelas. Tujuannya apa? Nah, tugas kelas ini pasti di sini ada tanda tambah yang ada instruksi buat. Nah, di sini saya juga sudah ada memasukkan buku pelajaran. Ya. Di sini saya sudah memasukkan buku pelajaran. Cara saya memasukkannya bagaimana? Nah, cara saya memasukkannya adalah dengan menambahkan topik. Anggaplah ini tadi tidak ada. Ya. Kita menambahkan topik. Oke. Kita beralih ke tanda tambah.
Jika di layar monitor, dia akan tampil di sebelah kiri bagian atas. Namun jika dia di layar handphone, dia biasanya terdapat di bagian bawah sebelah kanan. Nah, di sini ada tanda tambah dengan instruksi buat. Artinya kita diinstruksikan kita bisa membuat sesuatu dengan tanda tambah ini. Di sini ada pembagian tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi. Nah, lalu topik. Lalu bagaimana sih cara kita penambahan topik? Nah, penambahan topik ini diarahkan kepada bidang studi yang kita ajar. Contohnya di sini kita ambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah ada. Oke, contohnya di sini kita buat topiknya matematika. Nah, dengan begini, nah setelah dibuat matematika, nah lalu kita klik kata tambahkan. Nah, otomatis muncullah satu kolom matematika. Ibaratnya ini dia berupa lemari. Matematika ini berupa lemari. Nah, tapi lemarinya masih kosong, belum ada isi. Nah, di sini kita bisa menambahkan isinya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kita bisa klik lagi tanda tambah. Ya, lalu di sini kita ingin memasukkan materi. Nah, materi ini judul materinya apa? Yang namanya materi, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan judul materi Bapak Ibu. Seandainya ini merupakan contohnya teks laporan hasil observasi, sesuai dengan materi saya di kelas 10 KD 3.1, observasi, kita kasih judulnya teks laporan hasil observasi. Lalu di sini Bapak Ibu ingin memberi apa? Penjelasannya silahkan ditambahkan di sini, deskripsikan mengenai teks laporan hasil observasi. Artinya ini adalah deskripsi mengenai judul. Ya, tapi di buku bahasa Indonesia tadi saya membuat yaitu buku pelajaran bahasa Indonesia ya kelas bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 revisi. Nah, ini. Lalu kita silakan tambahkan deskripsi di sini. Deskripsi ini bersifat opsional Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh tidak. Di sini saya akan mendeskripsikan apa tujuan daripada judul ini. Saya deskripsikan tentang buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 revisi. Nah, ini saya sampaikan bahwasanya buku ini adalah buku penunjang. Jika perlu, kita bisa menampilkan waktunya. Ini hanya berupa contoh ya Bapak Ibu. Setelah kita mengisi deskripsi, nah kita lihat di tanda tambah yang ada di sebelah kiri. Yaitu dia berupa instruksi tambahkan. Di sini kita bisa menambahkan. Apakah kita menambahkan Google Drive? Apakah kita menambahkan link? Apakah kita menambahkan file? Apakah kita menambahkan YouTube? Menambahkan YouTube jika materi yang kita ajar itu bisa dilihat di YouTube. Menambahkan file jika berupa file, baik itu berupa PDF, JPEG ataupun Word. Nah, menambahkan link jika Ananda ataupun siswa kita akan terhubung ke link. Nah, di sini saya menambahkannya berupa file PDF buku. Nah, di sini dia ada pilihan perangkat. Nah, ya, ada pilihan perangkat. Di sini kita pilih di manakah buku itu kita simpan. Nih, buku siswa bahasa Indonesia kelas 10. Nah, otomatis silahkan ditambahkan.
Jika Bapak Ibu ingin menambahkan file lainnya, mungkin Bapak Ibu punya buku lain lagi, referensinya, silahkan klik tambahkan file. Tapi karena saya saat ini masih hanya memiliki satu buku saja, jadi saya hanya menambahkan satu buku dulu. Nah, setelah itu klik upload. Kita tunggu beberapa saat. Nah, proses upload selesai. Setelah itu, kita perhatikan di sini. Nah, ternyata di sini tidak ada topik. Kalau dia tidak ada topik, otomatis dia nggak tahu tujuannya kemana. Itulah yang akan membuat tampilannya menjadi berserak. Nah, karena ini dia merupakan rujuk buku pelajaran Bahasa Indonesia, dan pelajaran Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang saya ampu, maka topiknya akan saya tambahkan Bahasa Indonesia. Saya dengan tujuan, saya ingin memasukkan materi ini ke dalam lemari saya, yaitu lemari Bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, saya ini apakah boleh dilihat oleh semua siswa? Otomatis wajib dilihat oleh semua siswa. Nah, kita sudah bisa memilih apakah kita mau untuk semua kelas atau tidak. Bisa, kita klik saja kelas mana yang mau kita tuju. Ya, tinggal diklik. Tapi kalau di sini karena saya sudah membatasi di sini ada jam pelajaran, saya hanya sediakan untuk kelas AV. Klik posting. Setelah itu kita klik posting. Inilah tampilannya, inilah yang keluar. Nah, ini adalah tampilan dari materi yang telah saya sajikan. Di sini dapat anak-anak dapat melihat langsung bukunya dengan mengklik langsung file yang saya berikan. Nah, di sini siswa lagi jauh lebih praktis. Dia langsung bisa mengklik file buku yang berbentuk PDF tadi. Nah, dan dia pun bisa mempelajari sesuai instruksi yang kita berikan. Jadi jika kita memerintahkan mereka membaca halaman 9, mereka akan langsung otomatis beralih ke halaman 9. Selayaknya buku yang berbentuk hard file. Nah, otomatis ketika proses belajar mengajar, kita tidak hanya butuh yang namanya buku. Kita juga butuh yang namanya absensi sebagai bukti bahwasanya kita telah melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya. Nah, di sini karena kita juga butuh bukti absensi, kita buat absensinya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat kembali ke tanda tambah yang jika di layar monitor terdapat di sebelah kiri, namun jika di layar handphone biasanya terdapat di pojok kanan bawah. Tanda tambah tersebut kita klik dan bisa kita wakilkan dengan berupa pertanyaan. Nah, kita klik bagian pertanyaan tadi ya Bapak Ibu. Oke, saya ulangi. Oke, kita ambil berupa pertanyaan. Saya ganti bagian pertanyaan ini menjadi sebuah perintah, bukan lagi sebuah pertanyaan. Ya, di sini saya ubah bunyinya menjadi absensi siswa 14 Juli 2020. Tujuannya kenapa? Kok tidak saya buat di sini berupa kelas apa? Kenapa sih kok nggak dibuat kelas 10 TAV? Tidak, karena ini nanti akan langsung masuk ke dalam kelasnya. Jadi saya membatasinya menjadi absensi siswa pada tanggal 14 Juli 2020. Di sini kita beralih ke sebelah kanan. Di sini ada option. Nah, di sini bisa berupa jawaban singkat yang jika diisi, seandainya jawaban singkat, petunjuknya kita harus mengisi petunjuk. Ini dia bunyinya Bapak Ibu. Seandainya kita ambil optionnya ini, tapi saya tidak menggunakan jawaban singkat. Saya ingin mengambil pilihan ganda, soal pilihan ganda. Bedanya apa? Kalau di jawaban singkat nanti lampirannya itu kolom untuk menjawab hanya ada di siswa. Tapi di sini kita bisa membuat pilihan. Nah, di sini saya hanya mengubah yaitu jika Anda hadir dan mengikuti proses belajar secara daring,
maka Ananda wajib mengklik opsi hadir pada pilihan ganda yang telah disediakan, ya kan? Nah, di sini terdapat dua opsi. Opsi 1 dan bisa kita menambahkan menjadi opsi 2. Lalu, bagaimana supaya mudah? Kita ubah opsi 1 menjadi kata hadir, opsi 2 menjadi kata tidak hadir. Nah, jadi siswa akan lebih mudah jika dia hadir, jika dia mengikuti pembelajaran daring kita, maka dia akan hanya berfokus kepada dua opsi ini. Ya, jika dia hadir, dia akan mengklik hadir. Jika dia tidak hadir, maka ini tidak akan terisi, otomatis dia tidak hadir. Nah, yang namanya absensi, dia pasti ada tenggang waktu yang kita berikan. Apakah kita memberikan hari itu pada jam pelajaran kita saja? Apakah mungkin kita bisa mengaplikasikannya seminggu, memberikan tenggang waktu seminggu untuk mengisi kehadiran, atau mungkin 1 hari. Ya, itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada batas tanggal dan waktu. Lalu di sini ada optionnya. Nih, tenggat. Ada kata tenggat. Lalu di sini ada tidak, ada batas waktu. Kita klik untuk absensi ini. Nah, sekarang tanggal 14. Mungkin karena ini saya persiapkan absensinya untuk besok atau untuk hari ini. Seandainya ini hari ini tanggal 14. Lalu Bapak Ibu ingin membuatnya menjadi sampai jam 12 malam hari ini atau sampai jam pelajaran Ibu berakhir. Bapak Ibu tinggal menuliskan jam pelajaran terakhir Bapak Ibu. Atau jam berapa terakhir anak ini mengisi absensi tersebut. Tinggal diklik aja di sininya Bapak Ibu. Nah, setelah itu tinggal diklik, contohnya di sini saya memberikan waktu sampai jam 12 malam. Nah, tinggal diklik 23:59. Oke, tinggal diklik. Nah, poin, kita beralih ke poin. Poin, karena ini berupa absensi, otomatis dia tidak ada nilai. Nah, sebaiknya kita ganti dia, kita klik di tanda segitiga di sebelah kanan poin angka 100 ini, yaitu ini. Kita klik tidak ada nilai, karena dia tidak nilai, tapi berupa absensi. Nah, setelah itu topik, kita lihat topik lagi. Nah, topik, tadi karena ini absensi bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, maka saya akan memasukkan topiknya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oke. Lalu, bagaimana cara kita mempostingnya supaya siswa bisa menjawabnya? Kita lihat di sebelah kanan ada kata tanyakan. Ada kolom tanyakan, lalu kita klik. Maka dia akan terposting. Siswa pun akan Oke, nah di sini akan ada tampilannya. Nah, di sini sudah ada dua. Di sini ada absensi dan di sini ada buku pelajaran. Nah, selanjutnya setelah absensi, kita absen, kita kasih buku, kita absen, otomatis kita butuh untuk menjelaskan materi kita. Nah, kita bisa memulai dari kembali lagi ke tanda tambah yang ada di pojok atas, yaitu dibuat tadi. Kita bisa ambil ke tugas. Karena di sini saya ingin diskusi dan saya ingin memberi instruksi kepada siswa saya. Untuk di judul ini, saya biasanya memasukkan KD. Tujuannya apa? Supaya siswa tahu apa tujuan dari mereka belajar hari itu. Apa yang harus mereka capai untuk pembelajaran mereka hari itu. Nah, di sini biasanya saya akan mengisinya sesuai dengan KD yang saya ajarkan pada hari itu. Dan untuk pertemuan pertama ini, saya akan mengajarkan KD 3.1 yang berbunyi yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi
baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini saya isi KD. Tujuannya apa tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya supaya siswa tahu apa yang akan dia pelajari dan apa yang akan dia capai dari materi. Nah, setelah itu di sini ada petunjuk opsionalnya. Di sini saya ingin memberikan perintah kepada mereka. Perintahnya apa? Saya ingin memberikan perintah yaitu kepada mereka untuk membaca buku yang sudah saya share tadi. Saya perintahkan mereka untuk membacanya. Nah, di sini saya membuatnya yaitu diskusi akan saya lakukan di kolom komentar. Diskusi kita mengenai teks laporan hasil observasi dan teks yang telah kalian baca. Tujuannya kenapa? Kok saya lebih ke kolom komentar? Kok tidak melakukannya melalui aplikasi Zoom ataupun aplikasi Meet? Sebelumnya saya sudah coba untuk menggunakan Google Meet, namun ternyata situasi rumahnya nggak kondusif. Saya pun berpikir untuk mengalihkannya ke kolom komentar. Dengan begitu, saya berharap siswa-siswi untuk menjadi lebih kreatif dan dia lebih mau mengeksplor diri serta lebih mau bersuara. Nah, setelah saya selesai memberikan petunjuk ini, setelah itu kita lihat nilai. Karena ini masih berupa perintah yang membaca, tugasnya untuk membaca, otomatis saya tidak memberikan nilai. Di sini saya optionnya tidak dinilai. Nah, tenggang waktu, karena saya hanya mengatakan tenggang waktunya 10 menit, saya hanya memberikan waktunya 10 menit. Saya set tanggalnya, setelah itu saya waktunya sampai berapa? Seandainya saat itu jam 9, maka saya hanya memberikan waktu 10 menit. Nah, maka saya di sini hanya menulis 9:10. Artinya setelah itu siswa tidak saya benarkan lagi untuk membaca. Oke. Setelah itu topik. Jangan lupa topiknya ya Bapak Ibu. Inilah kunci semuanya. Oh, seandainya kita tidak buat topik, bagaimana tampilannya? Kita coba lihat. Nah, di sini kita tugaskan ya Bapak Ibu. Kita klik kita tugaskan. Nah, ini adalah yang baru saya buat. Terserak kan? Lalu kemana bahasa Indonesia tadi? Kita lihat bahasa Indonesia, dia tidak ada masuk ke dalam kolom bahasa Indonesia. Akhirnya dia sudah keluar dari lemari saya. Nah, yang seperti inilah yang akan membuat tampilan Google Classroom itu menjadi kacau dan tidak enak dilihat. Dan juga bisa membuat siswa keliru. Siswa akan bingung, ini pelajaran apa? Ini punya siapa? Bahkan jangankan siswa, terkadang kita saja sebagai guru akan sedikit keliru mengenai ini. Nah, otomatis ini harus kita masukkan ke dalam lemari tadi. Yang mana lemarinya? Yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana caranya jika sudah terlanjur seperti ini? Gampang. Jika sudah terlanjur dibuat di luar, maka kita cukup perhatikan tanda titik 3 yang ada di sebelah kanan. Nah, di situ kita klik, yaitu kita klik edit. Nah, dari di edit tadi kita tinggal mengganti topiknya, yaitu kita ingin masukkan ke lemari siapa. Otomatis karena pelajaran kita bahasa Indonesia ya kita masukkan di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau seandainya di sini fisika, kita masukkan ke lemari fisika. Oke, setelah itu lalu apa lagi? Nah, setelah itu klik simpan. Oke. Nah, kita lihat lagi. Loh, kok udah hilang? Kemana dia? Kita lihat lagi. Nah, dia sudah masuk ke sini. Ya. Atau di sini ini saya ada sedikit lupa Bapak Ibu. Karena 3.1 KD 3.1 sebenarnya sih logo ini sudah merupakan logo tugas ya. Tapi ada sebagian pasti nanti akan sedikit kurang paham. Oke, kita ubah lagi, kita edit. Kita masih bisa mengedit ya Bapak Ibu. Kita klik lagi kata edit, lalu di sini kita menambahkan dengan kata tugas. Tugas 1 KD 3.1. Oke. Nah, dengan begini dia akan lebih cantik. Oke, kita lihat lagi. Nah, sudah terpampang ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada kata tugas 1. Otomatis siswa sudah tahu, oh dia harus mengisi apa. Oh, aku hari ini belum absen, maka kita harus isi absen.
oh ini ada tugas, klik oh tugas, tinggal langsung diklik tugasnya, maka siswa akan bisa melihat tugasnya. Jika dia sudah mengerjakan, di sini akan ada dikerjakan, diserahkan. Nah, oke, selanjutnya. Tadi saya hanya memberi instruksi untuk membaca teks wayang. Setelah sesuai dengan perjanjian saya, tadi akan saya diskusi. Nah, diskusinya itu dapat dilihat, diskusi yang sudah saya lakukan ini dapat dilihat di kelas MM yang sudah saya lakukan tadi ya. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya di sini saya sudah lakukan diskusi. Nah, di sini saya sudah lakukan diskusi. Nah, disinilah saya lakukan diskusinya. Saya gunakan metode ini sebagai pengganti saya untuk tegak di dalam kelas. Ya, jadi saya juga menjelaskan, cuma hanya saja menjelaskannya itu ruangnya saya ubah. Yang harusnya di ruang kelas, saya lakukan di ruang komentar tadi. Komentar kelas. Ini ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita kembali ke TAP tadi. Nah, setelah mereka saya rasa cukup paham, maka kita akan menambahkan tugas yang harus mereka dikerjakan di rumah jika kita yang memberikan tugas. Dan saya memberikan tugas. Ya. Tinggal kita tulis tugasnya apa. Tugas 1 atau tugas 2. Nah, setelah itu di opsional, kita tuliskanlah perintah tugasnya apa. Nah, di sini saya memberikan perintah. Ya. Lalu sini saya jelaskan kembali, apakah tugas itu boleh diketik atau tidak. Nah, di sini saya meminta mereka untuk tulis tangan di buku tulisnya. Lalu saya jelaskan kembali. Tugas ditulis tangan dan di upload dalam Google Classroom dalam bentuk PDF atau JPEG. Terus dikumpulkan paling lambat tanggal. Nah, di sini saya memberikan mereka tugas untuk mengerjakannya itu selama 1 minggu. Jadi otomatis mereka akan mengumpulkan tugasnya di tanggal 20 Juli 2020 pukul 23:59. Nah, inilah cukup seperti ini ya Bapak Ibu. Atau jika Bapak Ibu ingin memberikan tugasnya dalam bentuk yang lain lagi, bisa ditambahkan di sini. Atau Bapak Ibu punya soal-soal ingin Bapak Ibu lampirkan, bisa dibuat di sini. Nah, di sini kita lihat ke sebelah. Di sini ada kolom kelas, di sini ada semua siswa. Oke, ini tetap jangan diubah. Nah, kita lihat ke poin. Bapak Ibu bisa baginya, tapi di sini saya poinnya saya buat poin 100 karena ini untuk saya nilai. Ya. Nah, di sini tenggang waktunya saya sesuai tadi yang saya sampaikan, saya akan mengumpulkan tugas mereka di tanggal 20. Saya klik di sini tanggal 20. Lalu waktunya, nah di sini otomatis seperti ini. Lalu otomatis, nah ini topik, jangan lupa seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Topik ini harus kita isi. Jika tidak kita isi, maka dia akan berantakan. Nah, topik ini harus kita isi sesuai dengan bidang studi yang kita punya. Atau sesuai juga dengan dengan lemari yang kita punya tadi. Di sini lemari saya, lemari bahasa Indonesia, saya tulis lemari bahasa Indonesia. Saya masukkan dia ke dalam lemari bahasa Indonesia. Oke, nah setelah itu kita klik tugaskan. Oke. Nah, kita cek kembali. Nah, maka ini adalah tampilan yang akan muncul Bapak Ibu. Dia akan jadi jauh lebih teratur. Ya, dia tidak akan berserak. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.